Habib Rizik, jangan salahkan kami. Engkau berani, kami pun lebih berani. Engkau berani, kami pun lebih berani. Engkau telah keterlaluan. Sikapmu, perkataanmu telah melampaui batas. Engkau telah menghina dengan penghinaan kata-kata yang sangat keji kepada seorang wanita. Engkau mungkin masih bisa menari-nari di bumi pertiwi ini. Tetapi ingat, penghinaan, kata-katamu, sifat dan tingkah lakumu yang tidak sesuai dengan adab. Engkau berani berbuat sesuatu hal di bumi Nusantara yang mana kakek leluhurmu, datuk leluhurmu bukan seseorang yang lahir di Nusantara ini. Untuk saudara-saudara asli pribumi Nusantara yang telah mengetahui siapa diri saya dan mengetahui posisi saya ketika ada di Perdapatan Banten itu, sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda semua. Tetapi ingat, tidak boleh ada dusta di antara kita semua. Berbicara dengan jujur, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jangan nambah-nambahkan atau jangan membuat suatu framing yang menimbulkan fitnah berkepanjangan, sehingga golongan ahli fitnah ini akan mendapatkan suatu ancaman, kegelisahan, hidup yang tidak tenang, ya, di dunia hingga akhirat kelak. Karena fitnah ini adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Habib Rizik, untuk saat ini engkau telah keterlaluan. Sikapmu, perkataanmu telah melampaui batas. Penghinaanmu terhadap profesi seseorang, penghinaanmu terhadap diri pribadi seseorang, sungguh sangat keterlaluan. Wahai Habib Rizik, engkau menghina Rhoma Irama, menghina profesinya. Engkau menghina Profesor Mahfud MD. Engkau menghina Dr. Sugeng beserta profesinya. Dan yang lebih kecil lagi, sungguh sangat kau keterlaluan. Engkau telah menghina dengan penghinaan kata-kata yang sangat keji kepada seorang wanita, seorang anggota DPR yang sebenarnya tidak pantas kata-kata itu keluar. Kau sebut kata-kata itu kepada seorang wanita bagaikan hayawan. Kau katakan dia betina. Wahai Habib Rizik, tidakkah kau ingat, engkau juga hanya seorang penjual minyak wangi keliling. Saat ini engkau mungkin masih bisa menari-nari di bumi pertiwi ini. Tetapi ingat, apabila hal ini terus engkau kobarkan, penghinaan, kata-katamu, sifat dan tingkah lakumu yang tidak sesuai dengan adab, tradisi budaya di Nusantara, tidak sesuai dengan adab dan akhlak, ajaran syariat agama, dan tidak sesuai dengan landasan hukum negara, maka ketahuilah, engkau berani berbuat sesuatu hal di bumi Nusantara yang mana kakek leluhurmu, datuk leluhurmu bukan seseorang yang lahir di Nusantara ini dan bukan asli pribumi Nusantara. Maka saya ingatkan, kami bangsa pribumi Nusantara
tidak akan pernah tinggal diam. Dan ingat, apabila engkau terus mengobarkan sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan di bumi Nusantara ini, maka jangan salahkan kami. Engkau berani, kami pun lebih berani. Engkau berani, kami pun lebih berani. Kami pribumi Nusantara tidak akan pernah menyerahkan atau memberikan sejengkal pun dari tanah bumi pertiwi kepada bangsa lain. Ingat, bagaimana kami pribumi Nusantara meluluh lantakkan penjajah Belanda yang bersenjatakan lengkap. Ingat itu. Habib Rizik, hentikan ocehan perkataan penghinaanmu kepada pribumi Nusantara. Jaga kata-katamu. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka jangan salahkan kami pemuda, kami rakyat dan bangsa Nusantara, bangsa pribumi Nusantara, terkhusus dari keluarga besar Zuriah Wali Songo, akan bangkit berdiri dengan tegak, kukuh dan teguh menghadapi dan melawan Anda semua. Untuk saudara-saudaraku yang telah mengetahui siapa diri saya dan mengetahui posisi saya ketika ada di perdebatan Banten itu, sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda semua, tetapi ingat, tidak boleh ada dusta di antara kita semua. Berbicara dengan jujur, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui, jangan menambah-tambahkan atau jangan membuat suatu framing yang menimbulkan fitnah berkepanjangan sehingga golongan ahli fitnah ini akan mendapatkan suatu ancaman, kegelisahan, hidup yang tidak tenang, ya, di dunia hingga ke akhirat kelak. Karena fitnah ini adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ketahuilah wahai saudaraku, di saat tibanya acara akan dimulai di perdebatan Banten sekitar jam 9 lebih pada waktu itu, kami dipanggil untuk bisa memasuki ruangan kajian ilmiah di Kesultanan Banten, di kediaman, kalau tidak salah, Tubagus Faudul Azim, ya. Ketika acara sudah mau dimulai, ini sebenarnya tidak seimbang, ya, karena di dalam tempat itu, aula itu, bahkan di luar aula itu semua rata-rata anggota muhibbinya Pak Habaib. Jadi mungkin kami di sana hanya beberapa orang lah perwakilan resmi. Pada waktu itu hanya 3 orang yang datang, walaupun semuanya 5, tapi yang datang 3 orang karena yang 2 orang ini berhalangan. Selainnya adalah saudara-saudara saya, ada dari Kiai Ilzam Bibi, ya, Syarif Yahya, itu insya Allah, dan yang lainnya ikut hadir di sana. Tetapi patut diketahui pada saat, ya, acara kajian ilmiah itu akan dimulai, sebelum dimulai saya bertanya dulu pada waktu itu kepada Tubagus Ibrahim, ya. Saya mempertanyakan bahwa pada malamnya saya mendapat kabar ada screenshot dari Ki Haji Ali Badri yang dikirimkan kepada teman-teman kita dan dikirimkan kepada saya bahwa beliau membuat screenshot memberitahu, memberikan informasi bahwa Robitul Halawiyah tidak hadir, ya, dan bahkan tidak mengutus suatu perwakilan resmi dari Robitul Halawiyah. Tetapi pada saat itu saya bukanlah orang yang gampang menerima suatu informasi tanpa bertabayun,
dan informasi itu saya ajukan karena bagi saya nanti akan saya pertanyakan ketika nanti acara akan dimulai. Ya, ketika saya bertanya kepada Bagus Ibrahim bahwa apakah benar ini Bagus Ibrahim, Robito Halawiyah kan tidak datang, tetapi ini ada informasi apakah benar bahwa Robito Halawiyah ini tidak mewakilkan satu orang pun di antara mereka semua sebagai wakil resmi dari Robito Halawiyah. Nah, itu saya pertanyakan. Nah, ketika saya pertanyakan itu semua bingung dan semua ribut, ya, saling berbicara sendiri-sendiri, dan akhirnya mereka mengatakan ya dengan keterpaksaannya bahwa mereka bukanlah wakil resmi dari Robito Halawiyah itu, ya. Nah, terus saya mengatakan sama Bagus Ibrahim dan yang lainnya, ya, saya mengatakan ini saya mohon maaf, ya, saya ini diutus resmi, ya, oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai perwakilan beliau untuk mewakili kajian ilmiah perdebatan nasabnya para habaib menghadapi perwakilan resmi dari Robito Halawiyah. Itu prosedur yang diberikan pada saya, ya. Tetapi ternyata di situ yang saya hadapi itu setelah kita ketahui mereka bukan perwakilan resmi dari Robito Halawiyah. Nah, makanya saya tidak mau. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya tidak mau. Karena apa? Karena sesuai, saya ini adalah orang prosedural. Jadi undangan itu harus sesuai dengan apa yang telah tertera bagi saya untuk menghadapi perwakilan resmi dari Robito Halawiyah. Dan pada waktu itu saya sampai mengatakan pada mereka, jauh-jauh saya datang dari Jawa Tengah ke sini memenuhi undangan sebagai wakil resmi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk menghadapi perwakilan resmi dari Robito Halawiyah. Ternyata ketika saya sampai di ruangan ini, yang saya hadapi bukan perwakilan resmi dari Robito Halawiyah. Ini sudah menjadi aturan dan saya merasa telah dibohongi, ya. Karena apa? Karena ternyata yang saya hadapi itu bukan perwakilan resmi dari Robito Halawiyah. Acara sebesar itu, acara semegah itu, ya, kenapa Robito Halawiyah tidak mewakilkan secara resmi kepada mereka semua? Akhirnya saya mengundurkan diri dan saya bilang pada waktu itu, ya, karena saya di sini mencari suatu kebenaran, bukan pembenaran. Apalah arti saya berdebat kalau bukan dengan wakil resmi Robito Halawiyah secara prosedural yang telah ditugaskan untuk saya sebagai wakil resmi dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Nantinya perdebatan itu, kata saya waktu di perdebatan Banten, hanya akan menimbulkan polemik, hanya akan menimbulkan permasalahan semakin besar dan meruncing. Jadi saya tidak mau, karena saya adalah seseorang yang ditugaskan untuk menghadapi wakil resmi dari Robito Halawiyah. Akhirnya saya mengundurkan diri dan saya ditarik kembali. Saya tidak mau. Saya sesuai dengan apa tugas yang diberikan kepada saya untuk menghadapi wakil resmi, karena saya berpikir kalau saya berdebat jauh-jauh ke Banten, ya, dengan acara semegah itu, terus ternyata yang saya hadapi bukan wakil resmi dari Robito Halawiyah, yang saya hadapi personal, bagi saya sama saja saya debat dengan tetangga saya atau teman saya yang tidak ada arti.